Halo, selamat datang. Coba deh, pernah nggak kita kepikiran cara belajar anak-anak kita sekarang ini, apa udah cukup ya buat bekal mereka nanti di masa depan? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan besar yang bisa jadi mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Sebuah cetak biru untuk generasi yang benar-benar siap hadapi dunia. Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi loh. Ini adalah jantung dari semua obrolan kita hari ini. Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi pendorong utama lahirnya sebuah perubahan besar. Oke, kita mulai dulu dari kondisi sekarang ya. Bisa dibilang, pendidikan kita ini lagi ada di persimpangan jalan. Ada tantangan yang gede banget yang harus kita hadapi bareng-bareng kalau kita mau pastiin setiap anak di negeri ini dapat pendidikan yang berkualitas dan relevan. Coba deh, kita lihat data PISA 2018 ini. Ini bukan cuma deretan angka, tapi ini kayak cermin buat kita semua. Lihat deh gimana mayoritas siswa kita posisinya masih di level bawah. Ini nunjukin ada gap yang lumayan besar, terutama di kemampuan mikir kritis dan mecahin masalah yang rumit. Skill yang jujur aja penting banget buat masa depan. Jadi, artinya apa nih? Gampangnya gini, siswa-siswa kita itu udah jago kalau soal menghafal atau memahami konsep dasar. Ini yang disebut Lower Order Thinking Skills atau LOTS. Tapi kita masih punya PR besar buat ngelatih mereka menganalisis, mengevaluasi, sampai mencipta sesuatu yang baru. Nah, ini yang namanya Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Disinilah letak tantangannya. Oke, setelah lihat masalahnya, pasti pertanyaannya, terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya pembelajaran mendalam. Ini adalah sebuah pendekatan baru untuk pendidikan yang lebih bermutu. Coba kita bedah bareng-bareng definisinya. Kata kuncinya itu memuliakan siswa. Jadi siswa ditempatkan sebagai pusat dari segalanya. Tujuannya bukan lagi sekedar ngisi otak mereka dengan informasi, tapi gimana caranya menciptakan pengalaman belajar yang utuh, yang nyentuh hati, rasa, dan juga raga mereka. Kuncinya ada di 3 kata, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, filosofi pembelajaran mendalam ini ditopang sama 3 pilar utama. 3 prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kuat. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, berkesadaran. Maksudnya, lupakan deh zaman di mana siswa cuma jadi pendengar pasif. Di sini, mereka didorong buat sadar, kenapa sih aku belajar ini? Jadi motivasinya itu datang dari dalam diri mereka sendiri. Mereka jadi kapten di kapal belajarnya masing-masing. Pilar kedua, bermakna. Nah, ini penting banget. Intinya, apa yang dipelajari di kelas itu harus nyambung sama kehidupan nyata. Siswa harus bisa lihat gunanya apa. Jadi, ilmu itu bukan cuma buat dicatat di buku terus dilupain, tapi jadi alat buat mereka mecahin masalah di sekitar mereka. Dan pilar terakhir yang sering dianggap sepele, padahal ini kuncinya, menggembirakan. Kenapa? Karena saat siswa belajar dengan perasaan senang, otak mereka itu bekerja jauh lebih optimal. Informasi jadi lebih gampang masuk, lebih nempel di ingatan. Singkatnya, rasa gembira itu bahan bakar terbaik buat belajar. Nah, setelah kita paham filosofi dan prinsip-prinsipnya, pertanyaannya gimana cara nerapin ini semua di lapangan? Yuk, sekarang kita intip cetak birunya. Kerangka kerja praktis yang dirancang buat menghasilkan lulusan yang benar-benar siap tempur di masa depan. Dan inilah dia gambaran besarnya. Tenang, jangan pusing dulu lihat diagramnya. Ini nggak serumit kelihatannya kok. Coba lihat di bagian paling tengah, itu tujuan akhirnya, profil lulusan yang kita mau. Terus di lingkaran luarnya ada proses belajar yang muter terus, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan semua ini dibungkus sama lingkungan belajar yang suportif. Jadi lulusan kayak apa sih yang mau kita cetak? Inilah 8 dimensinya. Coba perhatikan deh, ini bukan cuma soal jago matematika atau sains kan? Ada keimanan, ada kolaborasi, kreativitas, sampai komunikasi. Tujuannya itu buat membentuk manusia yang utuh, yang cerdas otaknya, matang emosinya, dan kuat spiritualnya. Ingat kan tadi kita sebut ada proses belajar yang muter terus? Nah, inilah mesin penggeraknya. Siklus yang sederhana tapi powerful. Pertama, siswa memahami konsep dasarnya. Kedua, mereka coba mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Ketiga, dan ini yang paling krusial, mereka merefleksi. Apa ya yang tadi berhasil? Apa yang perlu diperbaiki? Proses inilah yang bikin belajar itu jadi makin dalam, bukan cuma di permukaan. Oke, ini semua kedengarannya keren banget ya di atas kertas. Tapi pertanyaan terbesarnya, gimana caranya kita wujudin visi ini di ribuan sekolah di seluruh Indonesia? Yuk kita bahas strateginya. Poin paling penting di sini adalah sekolah itu nggak bisa jalan sendirian.
Lihat deh diagram ini. Suksesnya transformasi ini butuh gotong royong, butuh kerja bareng dari seluruh ekosistem. Ada peran keluarga di rumah, ada peran masyarakat, bahkan dunia industri. Semuanya harus bergerak seirama. Dan ini bukan cuma wacana loh. Sudah ada langkah-langkah konkret yang direkomendasikan. Beberapa yang paling utama antara lain, ngasih pelatihan yang terintegrasi buat guru-guru, mastiin kurikulum dan ujian nasional itu sejalan, dan yang gak kalah penting, memperkuat hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan kutipan yang diadaptasi dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ini seolah ngingetin kita bahwa gagasan pembelajaran mendalam ini sebenarnya akarnya udah ada dari dulu di filosofi bangsa kita. Bahwa pendidikan itu bukan cuma transfer ilmu, tapi juga soal merawat budaya dan menumbuhkan kegembiraan. Dan kita tutup dengan sebuah pertanyaan, bukan buat saya, tapi buat kita semua. Entah kita sebagai orang tua, guru, profesional, atau sekedar warga negara, kita semua ini punya peran. Jadi, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya adalah, peran apa yang akan Anda ambil untuk ikut mewujudkan transformasi pendidikan ini?